Halo guys, welcome back to YouTube channel Happy Happy. Kembali lagi dengan saya. Kali ini aku punya HP Tecno Camon 40 yang sudah dilengkapi dengan Tecno AI yang memiliki desain yang sangat menarik ya guys. Untuk unit yang saya pegang ini adalah varian RAM 8/256 GB. Untuk kelas harga 2 jutaan ini HP sangat menarik ya guys. Spesifikasinya ini sudah dilengkapi dengan sensor Sony. Untuk kameranya layar AMOLED 120 Hz dan IP66 ya guys. Tecno Camon 40 ini memakai chipset Helio G100 Ultimate ya guys. Untuk kameranya dibekali dengan resolusi 50 megapiksel. Untuk second kameranya 8 megapiksel ya guys. Dan untuk kamera depannya 32 megapiksel guys. Dan untuk hasil kameranya bisa kita lihat ya guys, ini sangat jernih sekali guys, sangat detail ya guys, karena ini sudah dilengkapi dengan sensor dari Sony. Untuk videonya sudah OIS ya guys, jadi sangat stabil ya guys untuk hasil videonya. Tecno Camon 40 ini memiliki desain yang cukup oke ya guys. Ini enggak pasaran ya guys. Untuk modul kameranya terlihat 3, tapi ini untuk bagian bawah ini kayaknya hanya fake kamera ya guys. Nanti kita buka saja bagaimana dalamnya seperti apa ya guys, dan kita lihat bagaimana komponen di dalamnya ya guys, build quality-nya bagaimana. Simak video ini. Sebelumnya like, comment, share, and subscribe ya guys, biar nggak ketinggalan video-video menarik lainnya ya guys. Sebelum kita bongkar, kita matikan dulu ya untuk unitnya. Untuk langkah pertamanya, kita panaskan dulu bagian backdoornya ya guys, secara merata ya guys. Kita memakai blower ya guys. Kita panaskan bagian pinggir-pinggirnya biar lemnya kena panas menjadi meleleh ya guys. Ya, setelah panas kita congkel dulu bagian pojok ya guys, memakai alat ini ya guys yang sangat tipis. Ini untuk lemnya sangat kuat ya guys, berarti untuk ketahanan IP66 nya sangat oke ya guys, karena untuk mempunyai sertifikasi IP64, 66 atau 67 itu pasti backdoornya harus rapat ya guys, berarti remnya harus kuat ya guys, biar air tidak bisa masuk ke dalam. Ya, ini masih kita seset menggunakan mika saja ya guys, nanti tidak takut catnya terkelupas ya guys kalau pakai bahan yang dari metal seperti itu ya guys. Kita PNP aja ya guys, paksa dan paksa. Ini untuk lemnya ya guys, benar-benar sangat kuat. Kita
kita congkel perlahan-lahan. Nanti kalau tetap nggak bisa, kita PNP aja, paksa dan paksa. Dan ini sudah hampir terbuka ya guys, tinggal sedikit lagi. Ini untuk bahannya dari backdoornya ini dari plastik ya guys, plastik polikarbonat, sangat lentur dan sangat tipis ya guys. Dan ini kita tarik seperti ini masih aman ya guys, karena sangat lentur. Sebentar lagi backdoornya akan terbuka. Apakah untuk modul kameranya ada 3 atau 2 ya guys? Kita lihat sebentar lagi. Ya, ini sudah terbuka ya guys. Dan kita bisa lihat ya guys, ini untuk modul kameranya cuma 2 ya guys. Yang satu sensor infrared ya guys, benar-benar fake kamera ya guys. Untuk HP zaman sekarang yang menggunakan fake kamera ini sangat banyak sekali ya guys. Bisa kita lihat untuk modul kameranya. Untuk modul kamera utamanya sangat besar sekali ya guys. Ini dari sensornya dari Sony ya guys. Seperti ini tampilan dari backdoornya. Ini sangat lentur ya guys. Ini benar-benar dari plastik ya guys. Untuk ketahanannya ini tidak mudah pecah, tapi sangat mudah tergores ya guys. Untuk pemakaian yang lebih aman kita harus pakai softcase ya guys. Dan ini kita buka skrupnya ya guys. Ini berjumlah ada 18 skrup. Nanti kita buka satu persatu. Ini di kelas harga 2 jutaan sangat oke ya guys. Sudah dilengkapi dengan sensor kamera dari Sony, sudah OIS, memakai chipset cukup kenceng. Ini dari Helio G100 Ultimate ya guys. Dan sudah memakai layar Super AMOLED 120 Hz. Bagaimana kita lihat komponennya, apakah sesuai dengan spesifikasinya yang sangat oke ini. Lanjut kita congkel ya guys. Setelah bautnya sudah terbuka semua, ini untuk tutup mesinnya. Di bagian pinggir-pinggirnya ada lemnya ya guys.
Dan ini untuk tutup mesinnya ya guys, tidak memakai bahan plastik ya guys, ini dari aluminium ya guys, yang sangat kuat. Dan ini tadi adalah sensor infrared ya guys, memakai fleksibel ke dalam yang menjadi satu dengan lampu flash ya guys. Ini untuk soketnya. Nah, dan yang di atas ini adalah NFC ya guys. Kita lanjut ke bagian mainboardnya. Kita lepas dulu soket baterainya ya guys. Dan ini soket LCD dan penghubung ke board bawahnya ya guys. Kita lepas dulu soket antenanya ya guys. Ini ada dua guys. Lanjut kita buka mainboardnya ya guys. Oh ternyata untuk slot SIM-nya di bawah ya guys. Ini sudah hampir terlepas. Ya, ini terdapat thermal paste. Ini cooling system ya guys. Dan ini adalah modul kameranya, sangat besar. Ini cooling sistemnya yang tadi ya guys. Untuk yang pertama kita lepas dulu modul kamera utamanya. Ini yang sangat menarik ya guys. Ini sangat besar sekali ya guys modul kameranya ya guys. Ini kamera utamanya yang beresolusi 50 megapiksel ya guys. Ini benar-benar sangat besar guys. Sudah OIS. Nanti kalau buat video nanti bisa menyesuaikan ya guys, bisa gerak-gerak sendiri ya guys untuk stabilisernya. Dan lanjut untuk modul kamera keduanya ya guys. Ini beresolusi 8 megapiksel, tidak terlalu besar. Kita lanjut untuk kamera depannya. Ini beresolusi 32 megapiksel ya guys. Untuk kamera depannya kita lepas dulu untuk
speaker teleponnya. Ini cukup besar untuk ukurannya, berarti ini sudah stereo ya guys. Ini lanjut kita buka bagian baterainya, kita tarik saja. Kita tarik sampai panjang ya guys. Lanjut kita congkel ya guys. Ini lemnya masih sangat kuat ya guys. Ini harus hati-hati ya guys. Dan ini sudah terlepas, kita tarik saja. Ini untuk ukuran baterainya cukup besar ya guys, dan sangat tipis ya guys, memiliki kapasitas 5100 mAh ya guys. Sudah fast charging. Ini bagian soket penghubung baut bawah ke atas dan soket LCD. Oh, ini penghubung ke baut bawah ya guys. Soket LCD nya ada di bawah, dan ini soket LCD nya ya guys. Kita lepas dulu bagian buzzernya ya guys. Dan ini untuk kabel antenanya ya guys. Ini untuk model buzzernya tertutup ya guys. Lanjut kita buka port bawahnya ya guys. Ini ada port USB-C. Ini yang kecil ini mikrofon ya guys, untuk nangkep suara. HP ini tidak dilengkapi dengan jack audio ya guys. Dan ini untuk sensor sidik jarinya ya guys. Ini sangat kecil ya guys.
kita lepas dulu ini SIM tray-nya ya guys. Ini hybrid ya guys, ini ya guys, dual SIM. Tapi kalau pakai micro SD harus pakai satu SIM ya guys. Ini baut bawahnya ya guys, ini terdapat soket antena dan bagian slot SIM-nya ya guys, ini ya guys. Kenapa ditaruh di bawah ya guys untuk slot SIM-nya ya guys? Mungkin di bagian mainboardnya sudah penuh ya guys. Dan kita lepas ini bagian vibratornya ya guys. Ini yang membuat HP kita bergetar saat ada panggilan masuk. Ya, ini dia, kecil tapi sangat menggetarkan ini ya guys. Untuk framenya sangat kokoh sekali ya guys, ini guys, sangat kuat. Di harga 2 jutaan ya ini seharusnya sudah pakai seperti ini ya guys. Dari framenya dari metal, sangat kuat sekali ini guys. Dan ini untuk fleksibel on off dan volume ya guys, yang ditanam langsung jadi satu dari framenya ya guys. Kita lanjut ke bagian mainboardnya ya guys. Ini untuk mainboardnya cukup tipis ya guys, sangat kecil ya guys, sampai slot memorinya sampai tidak ada tempat, tidak ada ruang di sini ya guys, karena modul kamera utamanya cukup besar. Mainboardnya cukup tipis ya guys, ini guys. Untuk mesinnya menggunakan chipset dari MediaTek ya guys, Helio G100 Ultimate ya guys. Ini terdapat paper chamber. Kita buka, di dalamnya terdapat thermal paste. Ini bagian dari cooling system HP ini ya guys. Ini kita bersihkan, nanti kita tambahkan lagi thermal paste-nya ya guys. Dan ini bisa kita lihat, ini untuk chipsetnya ya guys, MediaTek Helio G100 Ultimate ya guys. Dan ini untuk memorinya dari Skynic. Ini dia dapur pacunya dari Tecno Camon 40 ya guys. Simple mainboardnya ya guys. Dan ini
komponen-komponen dari Camon 40 ya guys. Bagaimana guys menurut kalian guys? Apakah worth it untuk harga 2 jutaan? Ini kalau menurut saya di HP kelas 2 jutaan ini sangat rekomen ya guys. Karena dengan build quality yang seperti ini ya guys, menggunakan frame metal yang sangat kokoh, menggunakan chipset Helio G100 yang cukup kenceng ya guys, dan ini memakai sensor dari Sony ya guys, sudah OIS. Mungkin ini untuk kekurangannya hanya di backdoornya ya guys, masih menggunakan plastik ya guys. Mungkin kalau pakai yang dari kaca Gorilla Glass mungkin lebih mantap lagi ya guys. Dan ini tadi bisa kita lihat ya guys, untuk backdoornya sangat rapat ya guys. Di bagian lem-lemnya ya guys, ini untuk IP66 nya oke sih ini guys. Ini nilai plus ya, nilai plusnya ya guys untuk HP ini ya guys. Dan satu lagi ya guys untuk kekurangannya ya guys, ini tadi ada untuk dari tampilannya terlihat 3 kamera ya guys. Setelah kita buka ternyata modul kameranya cuma 2 ya guys, memakai desain fake kamera ya guys. Ini untuk kita sebagai pembeli merasa tertipu ya guys untuk model-model yang seperti ini ya guys. Tapi hampir di HP yang zaman sekarang banyak yang menggunakan model fake kamera seperti ini ya guys, terutama di HP kelas entry level ya guys. Dan ini untuk video perakitannya kita percepat ya guys, biar tidak memakan waktu yang lama ya guys. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya guys, biar nggak ketinggalan video menarik lainnya ya guys. Bisa kalian tulis di kolom komentar untuk HP apa selanjutnya ya guys, yang untuk kita bongkar-bongkar lagi ya guys. Dan demikian teardown atau pembongkaran dari Tecno Camon 40 ya guys. Thank you for watching. See you in the next video.